Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang kejayaan intelektual ilmuwan dan ulama muslim pada masa Daulah Abbasiyah. Pada masa Daulah Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat sehingga melahirkan para ilmuwan yang menjadi pelopor berkembangnya ilmu di setiap bidang. Setidaknya ada 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang kedokteran. Ilmuwan yang menjadi pelopor berkembangnya ilmu kedokteran antara lain ada Ali ibnu Robban at-Tabari. Ali bin Sahal Robban at-Tabar lahir pada tahun 838 Masehi. Ia awalnya seorang Kristen dari Tabaristan dan ia masuk Islam lalu menjadi dokter pribadi Khalifah Al-Mutawakkil. Ali tidak hanya ahli dalam bidang ilmu kedokteran, ia juga ahli astronomi, filsafat, matematika, dan sastra. Beliau juga terkenal sebagai tokoh ilmuwan pertama yang menulis ensiklopedia kesehatan. Karya-karya Ali at-Tabari diantaranya ada Firdaus al-Hikmah, ada Adil ad-Daulah, dan ada Hifzus Sihah. Ilmuwan selanjutnya yang menjadi pelopor berkembangnya ilmu kedokteran yaitu Ar-Razi. Nama lengkap beliau adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ia dilahirkan di kota Rai. Ia dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang ia dirikan sendiri. Ar-Razi juga merupakan penulis paling produktif. Kurang lebih ada 200 karya ilmiah. Di antaranya adalah Al-Hawi dan Al-Judari wal Hasbah. Masih banyak lagi karya-karya besar Ar-Razi yang sangat berarti bagi perkembangan ilmu kedokteran. Di antaranya adalah smallpox, air raksa, diagnosa hipertensis. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Nama lengkap beliau Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Ali bin Sina. Sebagai dokter, Ibu Sina lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek rohani dan jasmani pasien dalam pengobatannya. Karya-karya Ibnu Sina dalam bidang ilmu kedokteran antara lain Al-Qanun fi Tabib dan Asy-Syifa. Selanjutnya di bidang ilmu filsafat Islam. Dalam bidang ilmu filsafat Islam terdapat 3 ilmuwan yang terkenal. Di antaranya Al-Kindi. Al-Kindi atau yang nama lengkapnya Abu Yusuf Yakub bin Ishaq bin Sabah Al-Kindi merupakan seorang gubernur yang lahir di Kufah pada tahun 801 Masehi. Al-Kindi lebih dari seorang filsuf. Ia ahli perbintangan, kimia, ahli mata, dan musik. Kurang lebih ada 361 buah karya ilmiah ditulisnya. Lewat karyanya, Al-Kindi berusaha menjelaskan hubungan agama dengan filsafat. Ilmuwan di bidang filsafat Islam selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazi At-Tusi. Ia mempunyai gelar Hujatul Islami yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Ia dilahirkan di Tusi pada tahun 1059 Masehi dan wafat tahun 1111 Masehi. Imam Ghazali berhasil menulis sekitar 200 kitab. Di antara karyanya yang masyhur adalah Tahafutut Falasifah yang merupakan sebuah kitab yang membahas tentang filsafat Islam, dan Ihya Ulumiddin yang merupakan kitab tasawuf yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa, yang membahas tentang penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Selanjutnya ada Ibnu Maskawai yang memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawai. Ia lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan
wafat tahun 1030 Masehi. Selama hidupnya, Ibnu Maskawai banyak menghasilkan karya tulis yang sangat luar biasa dan mempengaruhi perkembangan ilmu filsafat di kemudian hari. Di antara karya-karyanya adalah Tahzibul Akhlaq wa Tahrirul A'ra yang menjelaskan tentang cara untuk meraih akhlak yang stabil dan perilaku yang lurus, dan Tartib As-Sa'adah yang menjelaskan tentang politik dan akhlak, serta Jawidan Hirod yang merupakan kumpulan syair-syair mutiara dan bijak. Selanjutnya di bidang ilmu kimia. Ilmuwan yang menjadi pelopor berkembangnya ilmu kimia pada masa Daulah Abbasiyah adalah Jabir bin Hayyan. Ia dikenal sebagai bapak kimia muslim pertama. Dunia barat menyebutnya dengan Geber. Jabir bin Hayyan bin Abdullah Kufi dilahirkan di desa Tushkuras. Ia merupakan tokoh besar dalam bidang ilmu kimia pada abad pertengahan. Buku-buku yang menggambarkan kecerdasan dan penguasaannya terhadap ilmu kimia seperti Ar-Rahman, Al-Tajmi, Al-Sigbaq Al-Sya'ri, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu ilmu astronomi. Ilmuwan yang menjadi pelopor berkembangnya ilmu astronomi yaitu Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, yang kemudian lebih dikenal dengan Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah tokoh utama dalam bidang kajian matematika Arab dan observer bidang astronomi. Peran Al-Khawarizmi terhadap pengembangan ilmu astronomi dan matematika sangatlah besar. Ia menyusun tabel astronomi tertua. Ia juga menulis karya tertua tentang aritmatika dan tentang aljabar. Karya aljabarnya itu disebut Al-Muhtasar fi Hisab Aljabar wal Mukabalah. Kitab ini memuat tentang cara menghitung melalui penjajakan dan jawaban palsu dan pengetahuan matematika yang kemudian disebut dengan barisan Fibonacci. Ya, cukup sekian dari penjelasan Ibu. Apabila ada yang masih bingung bisa ditanyakan lewat WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.